Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Ya Bu, pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita baik Bu. Tetap semangat ya anak-anak. Iya Bu. Ya alhamdulillah join di Google Meet untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa anak-anak tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai sabun dan pakai masker jika keluar rumah. Dan jangan lupa juga untuk selalu jaga jarak. Baik anak-anak, agar pelajaran pada hari ini berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua, mari kita berdoa. Kita berdoa sebelum memulai pelajaran menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Untuk hari ini apa ada teman yang tidak hadir? Tidak hadir. Oke. Untuk bukti kehadiran, jangan lupa nanti mengisi absen untuk pertemuan hari ini. Jadi anak-anak, materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu tentang fungsi permintaan dan penawaran. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan STEM dan learning, peserta didik mampu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar. Masih ingat materi pekan lalu tentang permintaan dan penawaran? Dijelaskan apa itu permintaan. Hukum permintaan dan penawaran. Semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia, semakin sedikit jumlah barang yang tersedia yang diminta. Oke, ya jawaban yang tepat dari Coach Salim tentang bunyi hukum permintaan. Selanjutnya bunyi hukum penawaran. Silakan. Harga rendah meningkat, harga tinggi maka permintaan menurun. Jika harga tinggi maka ditawarkan banyak, dan jika harga kabarnya Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi kita melakukan salam PPK dulu ya. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya alhamdulillah anak-anak, semoga setelah mempelajari materi kita lebih memahami tentang fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan dan penawaran bukanlah hal yang asing lagi untuk kita dengar. Permintaan dan penawaran sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam sistem perekonomian maupun sistem pemerintahan. Bicara tentang fungsi permintaan dan penawaran itu berperan besar dalam perputaran perekonomian pada masa sekarang ini. Jadi untuk pembagian kelompok masih seperti sebelumnya. Dan untuk forum diskusi kalian bisa akses Google Classroom atau bisa juga diskusi kelompoknya melalui. Sekarang saya akan menjelaskan tentang alur pembelajaran kita pada hari ini. Amati video tadi, apa yang dapat kalian tangkap dari video tersebut? Hasnira, silakan. Dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa fungsi penawaran dan permintaan memiliki bentuk umum linear. Oke, jawaban yang tepat dari Hasnira. Masih ada tambahan? Silakan Mursalim. Salah seorang temannya berpendapat dan dia mengirimkan di chat bahwa video tersebut tercermin adanya fungsi penawaran dan fungsi penawaran. Ada jawaban lain? Itu pendapat dari Santi temannya tadi terkait video dari Nabila. Dia mengirimkan ke chat bahwa dari video tersebut fungsi penawaran dan permintaan berbentuk persamaan yang menunjukkan kaitan antara harga barang di pasar dengan jumlah barang yang ditawar. Itu pendapat dari Nabila. Ya saya rasa
pendapat dari teman-temannya tadi cukup bagus. Selanjutnya kita lihat materi bentuk persamaan garis yang melalui titik X1, Y1, Y2. Di mata pelajaran mana biasa kalian lihat? Di mata pelajaran mana biasa kalian lihat persamaan ini? Matematika, Bu. Di matematika kelas berapa pernah kalian pelajari persamaan ini? 8 kelas 9. Kelas 8 dan kelas 9, yaitu pada saat kalian masih SMP. Nah, sering kalian temui, sudah pernah dipelajari, tetapi bukan di ekonomi, yaitu di pelajaran matematika. Nah, fungsi persamaan inilah yang akan kita gunakan nanti ketika kita akan menentukan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Harga barang dan jumlah permintaan produk yang diminta. Sedangkan fungsi penawaran adalah hubungan matematis yang menggambarkan antara harga barang dan jumlah penawaran produk yang ditawarkan produk. Oke, jawaban yang bagus dari temannya. Ada yang mau menambah? Fungsi penawaran dan permintaan berbentuk sama yang menunjukkan kaitan antara harga barang dan pasar dengan jumlah barang yang produsen dan kita antara jumlah barang yang diminta dengan faktor-faktor yang Bagus dari temannya terkait fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Pertama gini Aryani ya, mengirimkan sebuah chat yang berisi tentang pendapat dia tentang fungsi penawaran dan permintaan, yaitu berbentuk persamaan yang menunjukkan kaitan antara harga barang di pasar. Apa yang disampaikan oleh temannya tadi itu cukup sudah benar, bahwa fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu dia dalam bentuk persamaan. Bentuk umum fungsi permintaan, kita lihat juga kurvanya, dia bergerak. Jadi bentuk umum fungsi penawaran suatu barang dicerminkan jadi di sini dia QS ya. Kalau penawaran itu QS, sedangkan permintaan itu QD. Jadi ada penjelasan terkait dengan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, ini yang perlu kalian pahami baik-baik dalam menentukan fungsi permintaan dan ya diperhatikan kembali tentang fungsi permintaan maupun Sudah paham, Bu? Oke, sudah dipahami. Itu diskusi ya. Di Google Classroom sudah saya kirimkan tugas kelompok. Masing-masing kelompok analisis soal tentang fungsi permintaan dan penawaran. Nah, selanjutnya adalah mempresentasekan hasil diskusi kelompok. Dan untuk kesempatan pertama, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasekan hasil diskusinya. Restoran cepat saji, harga sebuah hamburger adalah 20.000 dan kuantitas yang akhir dikurang kuantitas pertama sama dengan P dikurang harga awal P ditambah 1 juta ditambah 500. Yaitu tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Saya akan Hasil diskusi dari kelompok 2. Ya sebentar ya, kalau ada yang mau menanggapi, saya beri Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari perwakilan kelompok 4. Ini hasil berupa penawaran sumbu Y diganti menjadi P. Ya berdasarkan hasil persentase semua kelompok tadi, dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi, silakan tanggapan dari Hasmira dari kelompok 1 yang akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok. Terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan diskusi. Alhamdulillah diskusi berjalan lancar dan tiap kelompok memberikan jawaban yang cukup bagus. Jadi untuk menentukan fungsi permintaan maupun fungsi penawaran, kita harus memahami dulu rumus yang akan digunakan. Dan kelompok 1 dan kelompok 2 tadi telah menggunakan rumus yang tepat. Nah, intinya di sini kalian bisa mengetahui yang mana P1, P2, Q1 dan Q2. P berasal dari kata price atau harga dan Q berasal dari kata quantity atau jumlah. P1 yaitu harga mula-mula,
Dan P2 yaitu harga setelah mengalami kenaikan atau penurunan. Begitu pula halnya dengan QI. Ada Q1 dan Q2. Jadi rumusnya dalam bentuk persamaan. Adapun kesimpulan materi yaitu fungsi permintaan adalah hubungan matematis yang menggambarkan hubungan antara harga QI D sama dengan A dikurang DP. Sedangkan fungsi penawaran adalah hubungan matematis yang menggambarkan hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran produk yang fungsi penawaran digambarkan dalam bentuk persamaan QS sama dengan negatif A ditambah DP. Dan untuk kegiatan selanjutnya, silakan kalian kerjakan soal post test yang saya kirim melalui Google Classroom. Nah, silakan dibuka Google Classroom untuk mengerjakan soal post. Ya, alhamdulillah diskusi kita sudah selesai dan saat ini Ibu akan menutup pembelajaran pada hari ini. Nah, Ibu rasa sudah cukup untuk hari ini. Sebelum Ibu tutup, kembali Ibu ingatkan untuk melakukan refleksi pembelajaran. Beberapa pertanyaan tentang manfaat apa yang kalian peroleh dari pembelajaran pada hari ini, kendala apa yang kalian dapatkan dalam proses pembelajaran, serta materi apa yang disukai dalam pembelajaran pada hari ini. Akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.